Seperti biasa, pemilik kontrakan selalu datang ke area kontrakan miliknya untuk menghidupkan dan mematikan keran untuk mengisi tandon air. Namun berbeda dengan hari biasanya, di awal bulan Mei 2017, saat melakukan rutinitas seperti biasa, dia mencium bau busuk yang berasal dari rumah kontrakan yang sudah beberapa bulan ditinggal penghuninya tanpa kabar. Dia mengira bau itu mungkin berasal dari hewan yang mati. Namun pada tanggal 7 Mei sekitar jam 8.30 pagi, saat dia pergi ke sana untuk menghidupkan keran air, baunya semakin kuat dan menyengat. Dia lalu pergi ke rumah terdekat untuk bertanya apakah mereka juga mencium bau yang sama. Dan ya, tetangga sekitar kontrakan sudah beberapa bulan mencium bau busuk yang berasal dari kontrakan tersebut. Merasa ada yang aneh, sang pemilik kontrakan menelpon polisi dan menceritakan mengenai bau yang berasal dari rumah kontrakan miliknya. Dia juga menceritakan tentang penyewa sebelumnya yang pergi begitu saja tanpa kabar setelah meminjam uang Rp50.000 atau sekitar 9 juta darinya. Pada awalnya mereka akan meminjam uang sebesar 2 lak atau sekitar 37 juta. Namun karena saat itu pemilik kontrakan hanya memegang uang sebesar Rp50.000, jadi dia memberinya sejumlah itu. Sang pemilik kontrakan tidak ragu meminjamkan uang sebesar itu karena memang penyewa kontrakannya itu telah berkali-kali meminjam uang dan bisa membayar tepat waktu. Namun, setelah menerima uang terakhir kalinya, penyewa itu menghilang dan tidak dapat dihubungi lagi. Setelah polisi mendengar cerita dari pemilik kontrakan, mereka masuk ke dalam rumah kontrakan itu untuk memeriksa aduan dari sang pemilik. Saat rumah itu dibuka, semakin tercium bau busuk dari dalam rumah. Para polisi memeriksa seluruh ruangan untuk mencari asal dari bau itu. Namun hasilnya nihil. Para polisi tidak dapat menemukan sumber bau itu. Setelah berjam-jam mencari dan para polisi sudah hampir menyerah, sang pemilik kontrakan masuk ke dalam rumah dan berkeliling melihat rumah kontrakan miliknya yang sudah ditinggal berbulan-bulan oleh penghuninya itu. Di saat itu, pemilik kontrakan menyadari ada yang hilang di rumah tersebut. Dulu ada sebuah lemari yang seharusnya berada di salah satu sisi rumah, namun sekarang lemari itu telah menghilang. Polisi berpendapat mungkin penyewa sebelumnya telah membawa lemari itu. Sang pemilik kontrakan berkata itu tidak mungkin karena lemari itu terpasang di dinding dan tidak dapat digeser apalagi dipindahkan. Sang pemilik mengira mungkin seseorang telah membuat tembok di depannya. Setelah mendengar penjelasan dari pemilik kontrakan, polisi mendekati tembok itu dan memeriksa bagian-bagian tembok tersebut. Dan di saat itulah mereka bisa mencium bau yang sama yang berasal dari lubang-lubang yang dibuat di tembok itu. Polisi kemudian menyewa pekerja untuk merobohkan tembok. Saat dirobohkan, mereka bisa melihat ada sebuah tong berwarna biru yang ditutupi lapisan semen. Polisi melepas tutup tong dan lapisan semen. Begitu dibuka, mereka kini mengetahui dari mana asal bau itu. Mayat seseorang yang telah membusuk dan dipenuhi dengan arang berada di dalam tong. Mayat itu kemudian dibawa untuk diotopsi. Sekarang polisi mulai menyelidiki mengenai kematian dan identitas wanita dalam tong. Mereka mencari tahu siapa penyewa kontrakan tersebut. Penyewa kontrakan itu diketahui adalah Shashikala yang tinggal di rumah itu bersama ibunya bernama Shanta Kumari dan anak laki-lakinya bernama Sanjay Vasudev Rao. Sejak suami Shashikala meninggal, dia menjadi kepala keluarga di rumah itu. Mereka digambarkan oleh tetangga sekitar sebagai keluarga yang baik dan putra Shashikala dikenal sebagai anak yang pintar dan pandai berbicara. Sanjay merupakan mahasiswa teknik penerbangan di Kumbal Godu, Bengaluru. Menurut informasi dari pemilik kontrakan, Shashikala dan putranya meminjam uang pada tanggal 2 Februari 2017. Setelah itu, keluarga tersebut pergi dan tak pernah kembali. Itulah terakhir kalinya sang pemilik kontrakan melihat dan berkomunikasi dengan keluarga Shashikala. Polisi lalu mencari informasi dari tetangga sekitar. Beberapa orang sempat berinteraksi dengan Shashikala sebelum mereka pergi. Para tetangga tak pernah lagi melihat ibu Shashikala beberapa bulan sebelum mereka pergi. Ketika mereka menanyakan di mana ibunya, Shashikala berkata jika ibunya itu ke rumah adiknya yang berada di Karnataka. Menurut mereka, Santa Kumari sering bertengkar dengan anak dan cucunya karena masalah-masalah kecil. Setelah mendengar keterangan dari orang-orang di lingkungan tersebut, polisi pergi ke Karnataka untuk menemui anak bungsu Santa Kumari. Sesampainya di sana, rupanya Santa Kumari tidak ada di rumah anak bungsunya, dan bahkan anaknya itu sedang mencari keberadaan ibu, kakak, serta keponakannya itu.
Beberapa waktu kemudian, hasil autopsi menunjukkan bahwa mayat tersebut adalah mayat seorang wanita tua yang telah tewas 8 atau 9 bulan yang lalu. Berdasarkan hasil autopsi dan informasi yang telah polisi kumpulkan, polisi menyimpulkan bahwa mayat tersebut adalah Santa Kumari. Kini polisi mencari keberadaan Sasikala dan Sanjay. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memeriksa rincian panggilan dari nomor Sanjay. Dari banyaknya nomor ponsel yang ia hubungi, ada satu nomor yang ia hubungi dengan intens. Nomor tersebut adalah milik Nandis, temannya di satu jurusan. Ketika polisi menemui Nandis dan menanyakan keterlibatannya dalam kasus tersebut, pria itu mengakui bahwa dia mengetahui tentang pembunuhan itu. Nandis lalu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kepada polisi, Nandis mengaku bahwa Sanjay telah membunuh neneknya. Dia tidak ikut membunuh nenek Sanjay, namun membantu Sanjay menyembunyikan mayatnya di dinding. Ketika ditanya apakah dirinya tahu di mana Sanjay dan ibunya, sayangnya Nandis tidak tahu keberadaan mereka saat ini. Nandis ditangkap dan ditahan atas tuduhan membantu menghilangkan bukti kejahatan tersebut. Setelah pengakuan Nandis, polisi kini fokus pada pencarian Sanjay dan ibunya. 3 tahun berlalu, Sanjay dan ibunya masih belum diketahui keberadaannya. Sampai kasus ini tak terpecahkan dan terbengkalai karena pandemi COVID. 1 tahun kemudian, polisi membuka kembali kasus ini setelah mereka memeriksa berkas-berkas lama yang belum terpecahkan dan menemukan kasus ini. Kali ini mereka mengawasi penggunaan kartu Aadhaar atau kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah India milik Sanjay, yang merupakan dokumen yang dibutuhkan untuk pekerjaan resmi apapun di India. Pada bulan Oktober 2022, polisi mendapat informasi bahwa kartu identitas Sanjay digunakan untuk membuka rekening bank di Kolhapur, Maharashtra. Tanpa berlama-lama, polisi langsung mendatangi bank tersebut untuk mendapatkan alamat tempat tinggal Sanjay yang digunakan saat membuka rekening bank. Setelah mendapatkan alamat Sanjay, polisi bergegas pergi ke alamat tersebut. Mereka berhasil menemukan Sanjay dan ibunya dan menangkap mereka. Kepada polisi, Sanjay mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap neneknya. Sanjay menceritakan apa yang terjadi hingga ia tega membunuh neneknya sendiri. Malam hari pada bulan Agustus 2016, sepulang dari pusat pelatihan seperti biasanya, Sanjay mampir untuk membeli gobi Manchurian di sebuah restoran dan dibungkus untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah, neneknya memarahinya karena membeli makanan dari luar. Nenek percaya bahwa makanan dari luar tidak baik untuk kesehatan dan selalu bertengkar setiap kali mereka membawa sesuatu dari luar untuk dimakan. Hal ini biasa terjadi di rumah, bahkan tetangga sekitar pun mengetahuinya. Namun hari itu berbeda. Pertengkaran yang terjadi membuat sang nenek memukul ibu Sanjay. Hal itu membuat Sanjay marah dan kalap, lalu menyerang sang nenek hingga membuatnya tewas di tempat. Sanjay telah menghilangkan nyawa neneknya di hadapan ibunya. Tidak diketahui secara jelas bagaimana Sanjay menghabisi neneknya. Beberapa sumber mengatakan Sanjay mencekik neneknya, dan beberapa sumber lainnya mengatakan Sanjay memukul kepala neneknya menggunakan penggilas adonan. Sanjay kemudian meminta bantuan Nandis. Pada awalnya mereka berencana membawa jasad neneknya ke Shivamoga yang merupakan kampung halaman sang nenek dan membuatnya tampak meninggal secara wajar. Namun mereka membatalkan rencana itu sebab luka akibat serangan itu masih terlihat dan mereka takut anggota keluarga lainnya akan menyadarinya. Mereka lalu menaruh mayat neneknya di dalam tong dan diberi arang, lalu melapisi tong itu dengan semen. Setelah itu tong tersebut mereka tempatkan di dalam lemari, lalu menutup lemarinya dengan membangun tembok. Sanjay dan ibunya masih tinggal di rumah kontrakan setelah kejadian itu. Mereka berharap tidak ada yang mengetahui aksi mereka. 4 bulan kemudian, tercium bau busuk dari balik tembok tempat lemari itu berada. Mereka mencoba menyemprotkan parfum untuk menghilangkan bau. Namun lama-kelamaan bau itu semakin kuat dan sudah tidak bisa ditutupi dengan wangi-wangian apapun. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari kontrakan pada tanggal 2 Februari 2017 setelah mendapatkan uang pinjaman dari pemilik kontrakan. Sanjay dan ibunya meninggalkan kota dan tinggal di Kolhapur. Sanjay berhenti dari sekolah setelah pelarian itu dan hidup sederhana. Dia lalu bekerja sebagai pemasok bahan makanan di sebuah restoran dan ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga hingga akhirnya mereka ditangkap. Polisi telah mengajukan dakwaan. Sanjay dan ibunya tetap mendekam di penjara dan kasusnya masih dalam tahap persidangan.
Dukung channel ini dengan share ke teman-teman kamu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.